Hai, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tetap semangat dalam segala rencanamu dan percayalah, kebaikan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kembali lagi via suara bersama saya Li di podcast Kisah Panutan. Hari ini saya ingin mengangkat kisah film serial Korea Squid Game yang viral dan populer sampai ke seluruh dunia. Kira-kira ada hikmah apa yang bisa kita petik dari ini ya? Langsung saja ya. Squid Game menjadi populer karena adegan dan alur ceritanya sangat mengena kehidupan manusia secara nyata. Namun sekaligus menunjukkan potret buram kemanusiaan. Apa persamaan mereka yang tidak punya uang dengan mereka yang punya banyak uang? Hidup mereka sama-sama membosankan, kata kakek Ilnam, salah seorang tokoh Squid Game. Dari balik jendela kamarnya, ia bisa melihat manusia yang lalu lalang di jalanan bersalju. Realitas hidup kakek Ilnam begitu pedih. Ia adalah seorang yang punya kekayaan begitu besar, tetapi tidak dapat menemukan kebahagiaan. Akibatnya, ia pun menciptakan kesenangan yang abnormal. Inilah yang mendasari cerita di balik keseruan serial drama Korea yang menyita perhatian jutaan penonton. Awal kisah bercerita tentang sejumlah orang yang ditawarkan mengikuti permainan dengan hadiah yang sangat besar. Mereka yang diajak mengikuti permainan ini adalah orang yang memiliki hutang yang tampaknya sudah mustahil dapat terbayarkan oleh mereka di dunia nyata. Sehingga satu-satunya harapan adalah ikut permainan ini dan membawa pulang hadiah 555 miliar jika dirupiahkan. Nominal sebesar itu sudah pasti bukan hanya dapat melunasi hutang, namun dapat membeli semua impian mereka. Harapan untuk mendapatkan hadiah yang begitu besar membuat mereka tidak peduli bahwa permainan ini sesungguhnya dapat mengungkap sisi jahat manusia. Seperti kata filsafat bahwa manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya. Permainan dibagi beberapa ronde. Ada yang harus dilakukan sendirian, ada pula yang harus berkelompok. Setiap ronde ada batas waktu dan ganjarannya. Peserta yang tidak lolos mengalami nasib tragis. Mereka harus kehilangan nyawa. Ketika pemain memasuki babak-babak terakhir dari permainan ini, tidak ada lagi kawan. Semua pemain yang tersisa adalah lawan. Hanya mereka yang bertahan sampai babak terakhir yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang. Permainan yang sesungguhnya memberikan jalan keluar dari masalah, justru malah melahirkan duka, luka, dan trauma bagi sang bertahan. Apa yang ditampilkan dalam serial ini adalah sebuah kisah yang secara jujur ingin menyampaikan betapa rusaknya cara pandang kita terhadap kesenangan, terhadap sesama manusia, dan yang terlebih penting, terhadap hidup itu sendiri. Pada masa kini, kebanyakan orang bermimpi punya hidup yang dipenuhi dengan kesenangan, yang hanya bisa digapai jika punya harta berlimpah. Nilai kehidupan pun didasarkan pada seberapa banyak harta yang dimiliki, sehingga mereka yang tidak punya harta dianggap tidak punya nilai dan layak untuk disingkirkan. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan bagi kita, yaitu mengasihi dan menghargai orang lain. Sedangkan membunuh adalah tindakan kriminal dan ditentang oleh semua ajaran agama. Sebab Tuhan memperhitungkan nyawa setiap insan dan pribadi. Semua berharga di matanya. Serial Squid Game menyadarkan kita bahwa
Dunia yang kita tinggali telah menjadi ajang pertarungan, konflik, bahkan pembantaian atas nama keserakahan dan kesenangan yang mengesalkan. Squid Game saat ini resmi jadi serial terlaris Netflix di seluruh dunia, dengan total lebih dari 111 juta penonton secara global. Sejak ditayangkan pada 17 September 2021 lalu, serial Squid Game telah sukses mencuri perhatian di Brasil, Prancis, India, Turki, dan juga Indonesia. Serial tersebut bahkan menduduki posisi pertama di 10 besar tayangan terfavorit Netflix pada 94 negara. Tokoh utama Squid Game bernama Gi-hun dikisahkan dipecat oleh perusahaan Dragon Motors, memiliki 2 usaha yang gagal, tinggal bersama ibunya yang sakit, dan tidak mampu membelikan putrinya hadiah ulang tahun yang layak. Karakternya adalah contoh dari sosok pekerja gagal yang tidak bisa mengangkat dirinya keluar dari kemiskinan. Karakter yang mencerminkan masyarakat modern, Song Gi-hun punya latar belakang pencandu judi dan menjalani hidupnya dengan memikirkan harus makan apa dan bagaimana mencari nafkah untuk besok, setiap harinya. Pemain Squid Game yang memasuki arena dengan nomor paling terakhir ini sering terlihat marah saat merasa tidak diperlakukan adil oleh kehidupan dan bernasib tidak sebaik orang lain di sekitarnya. Meski ada unsur permainan anak-anak, psikolog klinis Dr. Robin Gurwitch, seorang profesor di Duke University Medical Center, dan dokter anak Dr. Elizabeth Murray, tidak menyarankan drama ini ditonton anak-anak. Namun mereka memberikan catatan bahwa orang tua dapat menentukan usia yang sesuai untuk anak-anak mereka. Keduanya setuju bahwa pertunjukan sifat kekerasan perlu disediakan untuk menjadi bekal bagi anak di akhir masa remaja mereka untuk tidak ditiru. Gurwitch berpendapat, ini bukan sesuatu yang anak kecil harus tonton. Tidak ada yang positif di sini untuk anak-anak. Serial ini berpotensi menciptakan perilaku yang tidak pantas dan menyebabkan kecemasan yang tinggi pada anak-anak. Kesulitan mencerna kejadian di pikiran mereka dapat menyebabkan kesulitan tidur. Anak-anak merasa khawatir dan berpikir, mungkinkah ini benar-benar terjadi? Gurwitch sendiri menyarankan untuk mencari acara atau kegiatan lain untuk menggantikan keinginan anak-anak yang ingin menonton serial ini. Sedangkan Murray berkata, paparan berulang terhadap kekerasan realistis tidak baik untuk siapapun, dan sangat mungkin berpengaruh lebih merugikan pada anak. Orang tua yang paling mengenal anak mereka dan dapat membuat keputusan apakah anak berusia 13 atau 14 tahun dapat menonton Squid Game. Akan lebih baik jika orang tua juga terlibat. Namun, mungkin saja anak-anak telah berhasil menonton Squid Game baik melalui Netflix atau melalui klip di media sosial atau YouTube. Jika begitu, Gurwitch menyarankan memulai percakapan dengan sederhana, seperti, "Nak, ada banyak yang membicarakan tentang Squid Game. Cerita dong, apa yang kamu dengar tentang itu, Nak?" Jadi orang tua mendapat gambaran tentang pemikiran si anak. Lalu lanjutkan dengan, "Bagaimana menurutmu, Nak? Bagaimana perasaanmu?" Berdiskusilah tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain dan apa yang pantas kita lakukan dengan teman-teman ketika kita bermain game. Jika sudah terlambat dan anak merasa cemas atau berubah perilaku, orang tua harus membicarakannya. Orang tua dapat menjelaskan kepada anak bahwa mereka paham serial ini membuat mereka takut
atau tidak nyaman. Hanya saja, seorang anak barangkali merasa kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan, karena mungkin bukan itu yang mereka dengar dari teman-temannya. Karena itu, berhati-hatilah atas impact lanjutan dari serial terlaris Squid Game terhadap perubahan perilaku anak-anak maupun orang dewasa. Sekian pembahasan tentang fakta Squid Game pada sisi kemanusiaan. Di video berikutnya kita akan membahas tentang pelajaran hidup dari serial Squid Game yang bisa kita ambil. Jika kamu suka video ini, boleh like, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video kisah panutan berikutnya. Bye-bye.